Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk mengikuti kajian yang oleh Allah dijanjikan terampuni semua dosanya. Malaikat-malaikat melepakkan sayapnya dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu semua. Amin. Saudara sekalian, berapa menit mas saya ini? Ini 2 SKS ya. Jadi pada hari ini pembahasan pada surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqakum wa razaqnakum waskurulah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang oleh Allah rezekikan kepada kamu, yang thayyib, yang halal, yang menyehatkan. Waskurulah, dan bersyukurlah. In kuntum iyyahu ta'budun, dan jika kamu kepada Allah itu beribadah kepada Allah. Ayat itu openingnya, pembukaannya ada terdapat dalam surat Al-Baqarah 172. Itu adresnya adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua. Perintahnya apa? Makan. Yang halal-halal. Ma razaqnakum, yang Allah sudah berikan. Terus bersyukur. Terus apa lagi? In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu, hidup kamu itu memang untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ada korelasi antara input dengan output. Kalau inputnya baik, maka bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, input baiknya itu apa? Bukan sekedar halal ternyata, halal dan thayyibat, tapi yang baik. Yang baik itu apa? Wala tusrifu, tidak berlebih-lebihan. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat tersebut, ada pengertian bahwa kita itu untuk sehat itu, ya, kalau yang lain kan sudah banyak, tapi untuk ini karena sebagian besar ya, kalau kita ke rumah sakit gitu misalnya, saya punya pengalaman, alhamdulillah saya diberi sakit dan mencobakan ayat ini. Jadi diberikan sakit, alhamdulillah. Saya tanya, pun dangu Pak, nembe 12 tahun. Pun dangu Bu. Oh, kula niku ben minggu antri. Pun dangu Bu. Wes, kula niki jane nggih bosen tapi ya napa malih. Seperti itu. Dan saya sendiri ketika harus periksa ke rumah sakit, itu saya harus diperiksa 3 kali, 2 kali sudah. Ibu aku ternomol Bu, aku penono koyok biyen. Alhamdulillah menjadi lebih sehat. Saudara sekalian, kembali kepada ayat tadi mengandung pengertian bahwa al-batnu ra'su kulli da'in. Lambung itu akar masalah dari segala sakit. Artinya apa? Lambung yang dimasukkan ke lambung kita dari polimer itu menjadi monomer, itu harus yang sehat. Gerakan kita pagi ini sholat itu gerakan yang sehat. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas apa makanannya saja. Saudara sekalian, pengalaman saya ya, halal sih, durian itu halal. Durian itu halal. Tapi ternyata nggak thayyib. Saya itu sampai ya, saya ini kan setelah pensiun itu kan banyak job gitu loh. Lah saya job itu disuguhi durian. Sampai di rumah disuguhi durian juga. Akhirnya saya muntah-muntah, dehidrasi, dan kata dokter ada flek di paru-paru sini.
katanya sisa COVID tahun yang lalu. Ya sudah apa-apa wis. Ternyata apa? Diabetes saya itu 500. Ya. Dan ketika diabetes 500 itu saya manut aja wis. Wis ta ya lho kene. Apa yang terjadi? 1 minggu dirawat itu saya, ya nanti saya tunjukkan caranya ya, gampang. 1 minggu dirawat hanya 450 entah, baru justru pulang. 3 hari kemudian suruh balik. Saya lihat orang banyak sekali, 3 hari terus aku terno mulai Bu wis. Lambung itu akar masalah dari sakit, oleh karena itu lambung saya ini harus diperbaiki. Alhamdulillah berangsur-angsur dan sekarang free dari obat. Padahal diabetes itu the parent of all disease, induk dari segala sakit. Kalau yang saya tanyakan beberapa hal tetangga saya, seumur hidup minum obat dan tidak baik. Saya lihat-lihat lagi, loh lawongan ini diabetes itu, ternyata diabetes itu komplikasi. Yang sakit itu sebelah kiri gini loh, ya pankreas, ya liver, ya jantung, ya otot, ya paru-paru. Saya itu sampai gini-gini saya bayangin gini. Ayat itu closingnya adalah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar beribadah kepada Allah, artinya apa? Ketika kita sakit nggak bisa beribadah, adalah ketika kita sakit nggak bisa beribadah. Supaya tidak sakit makan yang thayyib. Ya, yang thayyib. Dan bahkan kalau kita doa pagi petang itu ada doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah sehatkanlah badan saya. Pendengaran saya juga mohon disehatkan dan sehat seluruh badan saya. Mudah-mudahan semua apalnya Allahumma afini badani wa afini fi sam'i. Bahkan ketika kita sholat 17 rakaat minimal, doa di antara 2 sujud itu lo juga minta sehat. Rabbi firli warhamni wajburni wa'afini wa'fu'ani. Wa'afini wa'fu'ani itu juga harus kita hayati. Ya Allah sehatkanlah saya dan ampunilah dosa saya. Loh, sehat. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik ketika kita sehatnya ada masalah? Ya. Jadi saudara nanti kalau sakitnya cuma remeh-remeh, cuma sesek, cuma lambung, cuma pusing gitu, nggak usah obat, saya ajari. Ya, saya ajari. Kalau yang keren-keren seperti diabetes, apa itu namanya jantung, jantung nggak keren ternyata. Hanya itu kan pengalaman saya. Apa ini yang keren ini tekanan darah tinggi itu loh seumur hidup. Ya, nanti silakan monggo dicoba. Jadi kembali kepada ayat kepada perintah tadi, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk makan yang sehat-sehat, artinya memperbaiki lambung kita. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita supaya kita juga hidup sehat. Artinya orang yang sehat, orang yang sholat itu juga butuh sehat. Ya, orang yang sehat betul-betul sehat. Dan 17 kali kita diminta untuk juga membawa keinginan sehat itu untuk badan kita. Dan orang-orang yang nabi itu loh ya, nabi itu badannya itu langsing ya, yang gemuk-gemuk itu pasti sudah say hello. Penyakit itu pasti ada yang say hello sudah. Dan mudah-mudahan masih sehat, tinggal sedikit saja. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini kalau bisa ya, nanti saya dimasukkan di grup. Nanti saya kasih testimoni dan saya kasih teori-teori mengatasi masalah. Jadi penjenengan itu nanti bisa di video, dipraktekkan sendiri. Lah enak ya. Jadi pasien langsung jadi dokter. Gampang banget. Walaupun sakitnya keren, ya walaupun jantung. Tekanan darah tinggi itu ya juga lama. Karena yang diperbaiki itu urus lambung. Saya itu untuk memperbaiki lambung itu, menurut saya ini untuk saya khusus ya. Yang lain juga boleh nyoba. Harus makan nasi,
tapi nasinya itu yang masih asli. Asli apakah tidak putih? Pasti putih. Tapi makan sedikit saja sudah kenyang. Sehingga alhamdulillah keinginan saya, badan saya supaya langsing itu terkabul. Dan ini aja masih terlalu gemuk. Ya, cuma memang agak mahal. Ya, harganya ya sehari 10.000 lah. Tapi ya masih mahal. Kebanyakan kalau 1 kilo kan 10.000 gitu kayak beras ya, 10.000. Itu sama satu saset enggak ada 1 on. Itu aja sudah 10.000. Dari sekalian, alhamdulillah makan sedikit itu loh. Sudah kenyang. Karena serat ada, vitamin ada, protein ada. Lah sementara ini kita makan itu beras yang putih-putih. Beras putih-putih itu vitaminnya nggak ada, antioksidannya nggak ada, sehingga makan banyak pun juga wetang kita ini keberatan. Dan ketika wetang kita ini keberatan, maka lambung kita tidak mampu mencerna protein menjadi asam amino. Kalau mengubah protein menjadi asam amino, yang asam amino itu bahan baku untuk satu regenerasi sel. Jadi sel yang sakit, yang rusak itu kemudian diganti. Sel yang butuh sel yang rusak itu misalnya lambung kita itu hanya 4 hari sekali diganti. Kalau kulit saya masih 3 bulan gitu, 2 bulan. Tapi kalau lambung itu hanya 4 hari. Lah oleh karena itu ketika kita sakit pada lambung kita, itu ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Kalau tidak mampu mencerna karbohidrat menjadi glukosa yang kemudian disintesa dengan sintesa CoA yang masuk ke dalam badang inti sel, maka itu terasa sakit. Lemak bisa diubah menjadi asam lemak. Itu kalau tidak bisa terasa sakit, karena orang itu butuh tenaga. Tapi ketika protein menjadi asam amino, disintesa menjadi sintesa CoA, itu tidak terasa sakit. Tapi tubuh kita kekurangan asam amino, dan asam amino itu bahan baku untuk regenerasi sel. Akhirnya apa? Dikit-dikit sakit. Yang kedua, asam amino itu bahan untuk mengelapisi lambung ini loh. Lambung kita ini supaya asam. Nah, supaya asam, lambung kita ini ada pelapisnya namanya sintesa prostaglandin. Ini bahan bakunya adalah asam amino. Artinya sakit apa saja itu disebabkan karena lambungnya yang bermasalah, kekurangan asam amino. Lah, yang ketiga, kekurangan asam amino menjadikan tubuh kita itu gagal mengeluarkan hormon bahagia. Hormon bahagia itu apa? Endorfin, serotonin, dopamin, adrenalin. Hormon bahagia itu endorfin itu kayak morfin itu loh, tapi yang dikeluarkan oleh tubuh sehingga aman. Melupakan rasa sakit dikit-dikit gitu dan nggak terasa. Adrenalin menjadikan kita berani, nggak penakut. Dopamin, doping menjadikan kita siap kerja lebih. Lah ketika kita bangun pagi itu otomatis keluar benda-benda tersebut oleh tubuh kita keluar, sehingga orang yang bangun pagi silakan wajahnya mesti lebih cerah. Bandingkan dengan bangun jam 7 rokok aja, mesti kan sudah ya, mesti ruwet mesti gitu loh. Tapi kalau bangun pagi udah pasti ceria gitu. Gitu. Karena hormon-hormon tadi keluar yang alami tadi. Lah ketika itu tidak keluar, yang terjadi apa? Yang terjadi orang itu halusinasi, ngamuan, gelisah. Kan soro hidup sekali itu gelisah. Ya lambungnya diperbaiki. Lah sementara selama ini kita menganggap bahwa untuk sehat itu hanya tinjauan biokimia. Padahal tubuh kita itu algoritmanya, settingannya oleh Allah bukan hanya settingan biokimia. Ada biomolekuler, ada bioenergi, bio yang lain. Dan satu-satunya adalah biomekanika. Mekanika itu gerakan itu, yang berupa gerakan. Jadi antum misalnya nanti loh ya, nanti ada yang Pak saya pusing, insya Allah hanya hitungan menit, tidak harus bertahun-tahun seperti yang. Jadi kasihan gitu, saya kadang-kadang kayak gini,
Iya ya, wong-wong iki jane ditakoki alamate atau minta kawan-kawan dokter sana, minta kawan-kawan perawat saya alamat sing nanti didatangi. Tapi ya jadi sekali lagi silakan buktikan ya. Silakan buktikan orang yang sakit dengan biokimia sedikit sekali yang sembuh. Tapi Rasulullah mengajarkan di samping biokimia ada biomekanika, apa? Gerakan sholat. Sholat yang benar insya Allah sudah mengatasi semua. Sholat yang benar insya Allah sudah mengatasi semua. Makanya Rasulullah SAW gerakan sholat itu harus tumainah hatta yakirru kullu admin ila mawadi, sehingga kembali setiap rangka itu kepala pada posisinya yang semula. Makanya sholat itu hatta yakirru kullu admin ila mawadi, sehingga kembalinya setiap tulang kepada tempatnya itu ya. Kalau pertama sholat ya begini, oleh karena itu ketika berhenti di antara dua sujud itu ya begini lagi, karena kalau yang begini ya awasannya sholat itu memang begini. Jadi boleh semuanya, boleh semuanya. Saudara sekalian, sekali lagi perintah sehat itu diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi dengan gerakan sholat itu, terutama di sini. Ya, di sini ini isinya, kalau di dalam Al-Quran loh ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada surat Shad ayat 42. Orang yang paling sakit sepanjang sejarah itu Nabi Ayub, sehingga diabadikan. Kenapa mau sembuh silakan tiru Nabi Ayub. Apa kata Allah kepada Nabi Ayub itu, sampai istrinya itu loh minggat gara-gara saking miskinnya jual bodolan rambut. Kalau silakan nanti dilihat di bojone kepala dinas kok dodol bodolan rambut, kayak kepala dinas sih. Pak Lurah sih. Jamaah muhajir kok dodol bodolan rambut, kan memalukan. Lah bojone Nabi Ayub itu loh juga gitu. Akhirnya salah, wong lanang kakek ngomong minggat. Dan apa yang terjadi ketika minggat itu angen-angen di dalam kata saya Ibnu Katsir disebutkan gitu. Awas kan kok ya nek aku sehat tak gebleki kan. Gebleki pada waktu itu dipukul dengan rotan 100 kali. Ya, Nabi Ayub kemudian dapat wahyu. Diabadikan di dalam surat Shad 42 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur abdana Ayub. Ingatlah hambaku yang bernama Ayub. Hanya kita semua harus memikirkan gitu loh, eling-eling gitu loh, dan menirunya. Itna darabahu anni masana ya syaitani binusbi wal adab. Saya ini sakit ini kena gangguan setan. Binusbi wa adab. Dengan nusbi itu Ibnu Katsir mengatakan gatal. Jadi sampean nanti yang gatal insya Allah nggak harus repot-repot dokter Ibnuddin, nggak harus antri di puskesmas, antri di rumah sakit, nggak usah repot-repot. Kalau mau contoh, saya ada di HP saya. Nanti makanya saya tolong dimasukkan grup kalau bisa. Ada grupnya enggak? Ada Mas. Ya, nanti saya dimasuk grup. Nanti saya kasih. Dan nanti di video dipraktekkan. Insya Allah begitu. Andi masaninya syaitani binusbi wal adab. Saya kena gangguan setan binusbi dengan gatal dan sakit komplikasi wis. Apa kata Allah? Urkut birijlika, hentakkan kaki. Ya apa cara menghentakkan kaki? Nanti dilihat. Hadza muktasalun baridun wasarab. Setelah itu mandi. Loh kok mandi sih? Lah sudah, ini perintah Al-Qur'an. Jadi ketika menghentak kaki itu ternyata bekas hentakan kaki itu loh ada sumurnya, ada airnya. Disuruh mandi, kerucuk. Terus disuruh minum. Azab itu hanya sakit komplikasi. Kemudian ayat selanjutnya, ambillah seikat rumput, wadribi dan pukulkan. Jadi setelah sehat tadi ya, dengan minum tadi dengan sehat,
tadi tidak suruh pakai rotan gitu loh. Rotan kan loro. Tapi dengan rumput. Kalau sekarang ya mungkin sapu lah ya. Sapu jumlahnya 100. Pukul-pukul kan gini aja. Nanti loh sesak ini loh hilang. Saya ada itu, tapi bukan sapu biasa, tapi sapunya yang rotok gede itu lah Pak. Kalau di Tuban itu namanya apa? Siwalan, sapunya siwalan. Alhamdulillah. Ya. Ini kok loro sih, pukul-pukul aja. Khud biar dikandiksan. Ambillah dengan tanganmu rumput. Fadrib bihi, pukulkanlah. Wala tahnas, jangan berlebih-lebihan. Sudah, silakan dicoba gitu loh. Jadi antum misalnya, jadi nggak dipukul dengan tangan kita gini, coba gitu. Ya, itu bapak-bapak dan ibu sebenarnya 2 SKS sih sebenarnya, rodok suwe. Tapi saya suka ada praktek, ya. Saya suka ada praktek. Seperti hanya Nabi Ayub tadi, bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau sakitnya cuma benjolan di sini, cuma tumor, cuma linu di kaki, yang sering itu linu di kaki, insya Allah gampang. Ya, jadi gampang banget lah insya Allah begitu. Dan di target kami itu one mus, one terapis. Satu masjid itu ada 1 terapis. Syukur-syukur sebelum saya mati itu ada one house, one terapis. 1 rumah 1 terapis. Insya Allah lebih gampang. Dan pasien saya dokter juga banyak. Bukan pasien, saya klien. Iya ya Mas ya. Iya ya, banyak gitu. Jadi insya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Itu doa diantara doa harian kita. Zikir pagi petang bangun namanya. Ya Allah, sehatkanlah saya, sehatkanlah badan saya. Bahkan yang kakek obat kupingnya mendenging itu loh, itu lebih bisa. Saya juga loh, masya Allah. Lah kok aku biar dadak kuliah sih aneh-aneh sih gitu. Jadi anaknya kawan saya itu dokter, ya. Belum dokter sih, masih kuliah dokter. Lho Pak niku wau dinapaaken. Apa teng kula kali sesek kok gampang ngoten. Ya begitu tadi caranya. Dan sekali lagi walatus ribu jangan berlebih-lebihan. Yang gemuk kayak Mas Sentot kayak saya dulu, sekarang masih kelebihan ternyata. Itu lambungnya diperbaiki dengan makanan yang sehat tadi. Insya Allah gampang ya. Mudah-mudahan Allah mendengar segala keluhan kita, hidup kita sehat, hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih berguna ya. Kalau kita gini ini kan ngajari itu loh gampang gitu. Ngajari itu loh gampang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah mendengarkan keluhan kita dan menyehatkan kita. Aku lu qouli hadza, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta Allah la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.